video yang kita buat tadi ke channel YouTube. Nanti link dari channel YouTube kita langsung linkkan lagi ke e-learning kita. Jadi semuanya sudah simple. Nah, dimana yang kata Pak Andang tadi, dimanapun kita bisa membuat materi pembelajaran kita. Oke, selanjutnya ini sebenarnya untuk tambahan saja ya, yang untuk video maker ini. Video maker ini juga banyak cloningnya, aplikasi cloningnya di Play Store maupun di App Store. Jadi gunanya itu kita bisa mengedit secara langsung di video-video yang kita buat tadi di mobile kita atau di perangkat gadget kita. Kalau Figma Recorder tadi hanya editnya ada, cuman sebatas potong kita kasih musik atau kita kasih suara lagi, dan kita cuma sebatas itu untuk mengeditnya. Namun untuk lebih lanjut lagi kita bisa menggunakan Video Maker, ada KineMaster, ada video editor kalau berbasis mobile ini. Sangat banyak kok aplikasi-aplikasinya di HP kita ya, di gadget kita itu sangat banyak. Jadi Video Maker ini dapat mengedit video yang sudah ada. Jadi kita bisa memotong videonya, kita juga bisa memberi teks videonya, menambahkan musik, dan lain sebagainya. Nah, ini tampilan secara garis besar tampilan dari Video Maker ini. Jadi bagian bawah ini kita bisa mengubah latarnya, kita bisa menambah musik, kita bisa memberikan teks, sampai kita bisa nge-trim, kasih efek juga, mungkin mau videonya lebih wah gitu, kita kasih efek gitu. Oke, untuk selanjutnya kalau di Video Maker ini, jadi saya sudah pernah coba, saya screen recorderkan materi pembelajaran saya di dalam Figma Recorder. Setelah saya record semuanya, saya edit dengan Video Maker ini, dan saya potong bagian yang tidak perlu. Mungkin ada beberapa langkah yang tidak perlu untuk ditampilkan di video, sudah saya potong. Nanti bisa langsung disimpan. Datanya itu kita juga bisa pilih berapa kapasitas resolusinya. Nah, ini juga sangat berpengaruh ke video kita nanti. Mungkin kalau sebatas 720, ini masih kategori aman lah untuk ditonton gitu. Nah, ini juga bisa nih, kita dari video yang sudah kita edit di Video Maker, itu kita bisa langsung share dengan akun-akun yang terkait di handphone kita. Bisa share langsung Instagram atau dengan YouTube. Nah, ini direkomendasikannya itu kita melalui YouTube. Jadi, link dari YouTube yang kita ada tadi, kita bisa ambil linknya dan kita masukkan ke link e-learning kita. Mungkin untuk lebih jelasnya itu, kita kalau untuk video tutorial sudah juga saya buat, Bapak Ibu semuanya, ada di YouTube Universitas Jambi. Kalau untuk linknya, alamat linknya ini ada. Tapi kalau Bapak Ibu mau langsung buka, langsung aja di YouTube Universitas Jambi. Itu ada tutorialnya. Itu sudah saya gabungkan antara bagaimana menggunakan Figma Recorder sama bagaimana Bapak Ibu membuat channel YouTube Bapak Ibu semuanya. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan karena ini pelatihannya singkat ya untuk berbasis mobile saja. Jadi saya cuma dapetin saya kembalikan ke Pak Andang. Sholat tadi. Tiba-tiba selesai video. Ya, Pak Maki. Mungkin kita lebih cepatnya kita langsung ya langsung praktik aja Pak Andang. Ya, Bapak Ibu langsung praktik, bertanya nanti aja pas sedang sedang kalau misalnya terlalu cepat atau misalnya terlalu atau ketinggalan, itu langsung aja diinterupsi ya Pak Maki ya. Maksudnya biar cepat, ini kan karena pelatihan ini hanya singkat, hanya sekitar 1 jam ya Pak. Ya. Oke, Pak Maki silakan supaya cepat. Oke, izin saya share lagi ya.
Nah, Bapak Ibu semuanya, mungkin kalau ada yang gadgetnya masih nganggur, bisa di-download aja di Play Store-nya. Langsung di-download di Play Store-nya, cari aja Fitma Recorder ya. Ya, karena saya sudah di-download, Pak. Jadi tinggal buka Macet, aja. Pak Maki. Oh, macet ya? Aduh. Pak Maki, mohon maaf, boleh tanya? Iya, silakan. Saya Zuli Rodiah dari Teknik Lingkungan, Pak. Ini kan tadi saya searching Fitma Recorder ya di Play Store. Iya. Nah, ini kan banyak sekali aplikasi yang mirip-mirip nih. Yang dari mana satu, Pak? Dari InShot atau dari MyMusic INC atau yang mana? Tunggu ya, Bu. Oke. Terima kasih, Pak. Iya. Kalau saya sih langsung dari Fitma Studionya, video studionya, Bu. Nah, tampilannya kelihatan nggak, Bapak Ibu semuanya, yang saya share website ini? Kelihatan. Ya. Nah, seperti ini itunya, tampilannya. Nah, kalau sudah ketemu, bisa langsung diinstal. Sebenarnya sama aja sih, Bapak Ibu semuanya. Kalau masalah aplikasinya tadi. Belum, Pak. Gimana itu? Kalau di saya warnanya pink ya, Pak? Pink ya? Ini oranye ya warnanya ya? Iya, oranye. Kalau di saya kok pink ya? Tapi bahasa Inggris, Video Maker of Photo. Itu nggak, Pak? Yang ini, Video Bu. Maker of Photo di sini. Ibu video maker ya? Kalau video maker ya yang warna itu. Cuman kalau kita sekarang yang install Fitma Recorder aja dulu, Bu. Video Fitma Recorder ya? Iya. Jadi Fitma Recordernya jadi dari Fitma Video Studio. Memang ada yang InShot, ada yang dari MyMovie, tapi pilihannya yang dari Fitma Video Studio. Mana tuh? Sudah ketemu, Bapak Ibu? Pak Maki, mohon maaf lagi. Iya. Ya, Boleh di-share ininya nggak, Pak? Apa link Play Store-nya itu? Oh, link Play Store-nya ya. Iya. Pak, kalau sudah diinstal, itu dibuka ya, Pak? Ya, langsung dibuka aja. Dibuka ketemunya apa itu kayak ini, video gitu? Jadinya nanti kalau sudah diinstal, bakal masuk langsung seperti ini. Iya, sudah itu. Nah, seperti ini nanti. Kalau videonya masih kosong, dia cuma kosong aja, Bu. Belum ada video yang kita rekam, gitu. Masih video kosong gitu ya? Iya, video kosong. Itu saya ada share di grup e-learning ya, untuk aplikasinya. Kalau ada Bapak Ibu yang terkendala untuk downloadnya, sudah saya share. Sudah di-download, Pak. Ya. Oke. Kemudian sudah ketemu video kosong ini, apalagi allow itu gimana? Kalau itu sebatas pengaturan biasa, Bu, opsional. Jadi terima aja dia mau mengakses video dari perangkat kita, akses telepon kita gitu.
Assalamualaikum Pak Maki, izin bertanya. Ya. Saya Bu. Ismi Pak dari IKM FKIK Unja. Ya, Bu. Untuk beberapa HP kan sudah ada perekam layar ya, Ya, yang benar. kayak Xiaomi dan iPhone. Iya, benar. Jadi apa ya Pak bedanya Fitma Recorder ini dengan perekam layar yang sudah bawaan dari HP? Sebenarnya sama aja sih Bu, karena kita biar lebih seragam aja untuk pelatihan hari ini, jadi kita gunain Fitma Recorder. Kalau untuk fungsi dan manfaatnya memang sama, dia untuk merekam screen record yang ada di gadget kita. Nah, makanya di sini kita seragamkan untuk Fitma Recordernya. Nanti kalau sudah bisa di Fitma Recorder, video-videonya sudah ada, nanti kita masukkan ke video makernya. Jadi kita bisa memotong, kita bisa memberikan efek atau teks lah di dalam video kita, dan kita bisa kasih suara tambahan. Misalkan kalau Ibu ada penjelasan dari setiap materinya, kita kasih penjelasan di setiap videonya tadi. Nah, mungkin lebih diseragamkan aja Bu. Karena kita tahu mungkin Bapak Ibu jenis handphone kita kan berbeda semua gitu kan. Jadi supaya lebih diseragamkan aja. Tapi sama ya Pak, hasil rekaman videonya kan kayak dia ngambil suara dari HP kita, suara yang keluar dari HP kita sama suara kita yang di luar dari HP. Iya, benar. Dia ngerekam juga. Fitma Recorder juga kayak gitu Pak? Sama Bu. Oke. Baik Pak, makasih Pak. Iya Bu. Oke Bapak Ibu, sudah di-install semua. Jadi mungkin kita bisa lanjutkan aja ya sembari Bapak Ibu yang lain menginstal. Jadi kalau sudah ada tampilan di sini, bagian sudut kanan bawah, sebenarnya Fitma Recorder ini. Pak Maki, ya. Sebentar tanya, kalau saya pakai MacBook nih, bisa nggak pakai download yang Fitma Recorder itu? Atau setara dengan apa dia kalau seandainya saya nggak bisa lah kalau karena memang nggak bisa. Sekarang stuck nggak bisa, saya cuma nonton aja nih. Tapi seandainya saya MacBook saya ini atau iPhone saya ini bisa atau iPad saya ini bisa, itu pakai apa dia yang mesti saya download? Kalau Ibu ada iPhone itu bisa dicari di App Store Bu. Di App Store itu ada. App Store apa ya? Soalnya saya baru cari nggak dapet. Fitma Recordernya Bu. Iya. Oke deh kalau gitu nggak apa-apa, nanti saya ngeganggu ya. Nanti kalau memang saya dikasih info. Terima kasih ya Pak Maki. Iya Bu. Kita juga hari ini memang berbasis mobile. Kalau untuk besok itu Pak Edi Saputra yang ngasih materi yang khusus perangkat. Nanti perangkat PC. Nanti materinya itu kita kombinasikan dengan Camtasia Studio sama OBS. Nah, jadi bagaimana pelatihan Bapak Ibu bisa membuat video dengan tetap juga screen recorder, karena fungsi dari OBS dan Camtasia itu dengan screen recordernya, tapi lebih fleksibel lagi Bapak Ibu menyajikan materinya. Nah, seperti itu. Iya, Ibu. Oke, mungkin selanjutnya kita bisa rekam ya. Dengan tombol merah, atau kalau di handphone ini kalau kita tarik bagian beranda langsung dari layar, itu biasanya langsung ada untuk merekam dari Fitma Recordernya. Karena kita sudah buka video Fitma Recordernya, kita bisa langsung rekam aja. Nah, karena aplikasi ini saya share website ya, kalau saya rekam ini bakal putus share websitenya. Tapi di sini saya ada bikin video, jadi khusus saya buat ya ini saya. Nah, jadi kalau kita klik mulai tadi, kalau kita ngerekord, nanti akan ada pemberitahuan klik mulai, nanti kita bisa klik mulai. Nah, tampilan merekam layarnya seperti ini. Jadi bebas kita mau ngerekam layarnya, mau layar apa yang kita rekam. Kalau di sini saya mau menampilkan bahan ajar yang saya masukkan di PowerPoint.
Jadi saya tinggal buka aja PowerPoint-nya di file manager di mana saya taruh gitu kan. Saya buka PowerPoint-nya. Nah, misalkan PowerPoint-nya ini. Nah, jadi langsung bisa kita jelaskan PowerPoint di dalam handphone kita, sembari memasukkan suara kita, ini penjelasannya, ini cara-caranya, prosedurnya. Nah, sampai selesai, nanti kita juga bisa, nah ini materinya. Nah, kita juga bisa menggunakan kamera dari handphone kita. Bisa kita menggunakan kamera depan atau kamera belakang. Jadi maksudnya itu kalau kita sudah menjelaskan materi di dalam PowerPoint kita, dengan kita masukkan, kita merekam materinya tadi, kita juga bisa menampilkan selfie kita, sembari menjelaskan materi kepada mahasiswa atau siswa kita. Nah, mungkin seperti itu Bapak Ibu untuk prosedur singkat lah untuk penggunaan Figma Recorder ini. Sebenarnya sangat gampang sih sebenarnya untuk penggunaannya. Hanya saja kalau untuk lebih mudahnya itu, Bapak Ibu memasukkan dulu materi yang mau diajarkan ke perangkat handphone Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Mungkin kita boleh tanya jawab lagi Bu untuk masalah Figma Recorder. Kalau sudah terinstall itu sebenarnya gampang aja untuk pengeditannya. Mungkin saya lanjut share screen tadi ya. Pak, sebelum lanjut boleh tanya. Mau nanya untuk yang ini input audionya, suara kita gitu ya, dalam menjelaskan materi pembelajaran tadi, itu pakai tools tambahan nggak Pak, kayak mic atau apa gitu supaya bisa bersih, atau cuman di record gitu aja bisa bagus? Di record aja Bu, langsung dari handphone kita. Karena kalau biasanya, kalau handphone yang seri terbaru lah, setidaknya sudah lumayan tinggi lah tipenya, itu biasanya sudah ada filter dari setiap mikrofon dari gadget itu. Nah, sama seperti kayak kita Zoom, itu kalau kita menggunakan mikrofon handphone atau kamera dari handphone kita, itu biasanya lebih jernih daripada laptop. Mungkin kita juga bisa mendekatkan handphonenya itu ke dekat wajah kita, jadi suaranya lebih kuat ditangkap gitu. Kalau untuk masalah kita menambahkan perangkat itu opsional aja sih, masalah bersih atau tidaknya. Ya, makasih mungkin Pak. Seperti itu Bu. Ya. Nah mungkin ini Bapak Ibu, jadi video tadi sudah kita rekam. Mungkin ini sudah saya ambil videonya sekitar 30 detik ya, 29 detik di sini. Jadi ada beberapa langkah-langkah di sini. Contoh saya ambil yang video 1 ini. Nah, ini yang sama saya ambil tadi, saya kasih materi. Nah, dari video ini kita bisa klik yang titik 3 di sini. Titik 3 ini kita bisa edit. Nah, makanya saya tambahkan video maker. Kalau di Figma Recorder, itu untuk tambahan fitur-fiturnya itu masih sedikit. Mungkin di aplikasi lain ada yang tambahannya. Karena saya di sini berusaha membuat suatu itu sangat simple, jadi lebih memudahkan Bapak Ibu sekalian dalam membuat materi pembelajaran. Jadi makanya saya ambil Figma Recorder ini. Jadi di Figma ini kita cuma bisa memangkas atau memotong video dan memasukkan musiknya saja. Masuk musik atau memasukkan suara kita di dalam video yang kita buat. Contoh kalau untuk pangkas, itu kita bisa menarik video kita tarik agak ke tengah. Misalkan bagian awal tadi terlalu panjang, yang tidak bisa digunakan, dan kita bisa klik checklist. Nah, video kita sudah terpotong. Dan memasukkan musik. Misalkan memasukkan musik, di sini kita bisa mengatur volume. Kalau misalkan terlalu banyak suara yang masuk tadi, kita bisa kecilkan aja semuanya. Dan kita
kita bisa klik tambahkan musik. Nah, nanti ini kita bisa masukkan kalau ada suara di sini, mungkin rekaman kita yang sesuai dengan video, kita juga bisa masukkan. Kita kasih tanda, klik OK. Nah, seperti itu. Nah, jika dirasa sudah selesai, kita klik tanda checklist lagi. Sorry. Nah, di bagian atas itu ada tombol menyimpan. Jadi, dalam artinya kita menyimpan video yang sudah kita edit tadi. Kita klik menyimpan. Nah, ini proses dalam mengekspor videonya. Nah, ini kalau semakin besar kita buat atau semakin banyak konten di dalamnya itu, semakin lama pengeksporannya. Nah, karena ini cuma 30 detik, makanya persennya agak cepat gitu. Nah, selanjutnya, Bapak Ibu juga bisa langsung share screen, share video kita ini ke link yang terkait di dalam handphone kita. Misalkan ada WhatsApp, atau langsung ke YouTube kita. Nah, contoh ke YouTube. Nah, nanti di video ini nanti saya akan juga jelaskan bagaimana cara membuat akun YouTube ya. Nanti kita langsung share. Jadi kita buat judulnya misalkan video pembelajaran pertama. Deskripsinya apa, misalkan ada suatu tugas ya ke mahasiswanya, kita bisa jelaskan ke mahasiswanya, ini videonya tolong berikan kesimpulan atau apa, carilah, pokoknya terserah Bapak Ibu untuk pengisian deskripsinya, sehingga lebih jelas ke mahasiswanya. Soalnya mahasiswanya itu kadang sering bingung ya, sama apa yang dibuat kadang nggak sejalan dengan apa yang dilakukannya. Selanjutnya, di bagian bawah, ini ada privasi. Nah, kalau video yang kita upload di channel YouTube kita nanti, dia pilihannya ada 3. Ada pribadi, tidak publik, dan publik. Nah, jadi kalau kita mau share video kita ini dengan bentuk publik, privasinya publik, itu bisa dilihat oleh siapapun. Nah, kalau tidak publik, berarti yang tahu link aja. Kalau pribadi ya hanya kita yang bisa ngelihatnya gitu. Kalau Bapak Ibu cuma mau dimasukkan ke e-learning, kalau tidak mau di-share ke umum, dibuat aja tidak publik. Karena nanti kan linknya akan masuk ke e-learning. Jadi setiap mahasiswa yang mengklik link yang di e-learning nanti akan masuk ke channel YouTube Bapak Ibu sekalian. Nah, seperti itu. Kalau sudah, bisa klik upload di bagian atas. Nah, jadi bakal masuk videonya. Nah, nanti kalau sudah diupload, kita bisa pilih videonya. Contoh ini, ada video yang sudah diupload, kita ambil aja. Oh, sorry. Belum ya, masih loading Bapak Ibu semuanya. Nah, nanti video yang kita buat tadi, kita ambil linknya, link itu akan kita masukkan ke kelas e-learning kita. Jadi, kelas e-learning kita nggak penuh sama video-video yang kita ambil, hanya link dari channel YouTube kita. Oke, mungkin Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan untuk masuk ke channel YouTube ini. Sebelumnya ada yang belum punya channel YouTube? Iya, belum. Belum ya, Bapak Ibu? Nah, yang penting itu channel YouTube itu biasanya tergantung dari perangkat Bapak Ibu. Kalau sudah di login Google akunnya, itu langsung kita klik, kita cari di YouTube. Itu langsung aja sign in. Nah, nanti langsung masuk tuh ke channel YouTube, tinggal buat
konten baru gitu, channel baru gitu. Ini ada izin saya share video lagi. Ada beberapa video yang saya buat. Nah, video ini juga bisa Bapak Ibu lihat di YouTube ya, di YouTube Universitas Jambi. Jadi ada saya buat bagaimana cara memasukkan YouTube-nya. Oh, sorry, bukan yang ini ya. Nah, ini Bapak Ibu. Oke, mulai dari sini. Jadi, ini saya contohkan, saya keluarkan semua Google akun saya di perangkat PC saya. Jadi Bapak Ibu bisa klik aja di linknya di youtube.com. Nanti setelah itu ada tombol login di sini. Nah, Bapak Ibu bisa gunakan akun Gmail. Nah, di sini harus diingat juga ya, akun Unja Aceh ID kita nggak bisa dikonekkan ke YouTube. Jadi dia harus Gmail atau Yahoo ya, selain Unja, karena Unja kita ini akun instansi gitu. Nah, jadi saya pilih akun saya. Sini kita login seperti biasa, masukkan passwordnya. Nah, ini kebetulan saya pegang YouTube Universitas Jambi ya. Nah, ini halaman utamanya. Kalau mau nambah video, langsung aja klik tambah video di sini. Ada upload video. Kita bisa langsung pilih file videonya. Nah, file videonya tadi. Mas Maki, kok nggak nampak apa-apa ini? Maki, mohon maaf ini nggak jalan loh Mas Maki. Jalan loh. Ya, nggak jalan ya? Halaman desktopnya aja nih. Iya benar Pak. Oh ya, tunggu. Tunggu ya Bapak Ibu. Sambil nunggu Mas Maki, boleh bertanya nggak? Ya, silakan. Saya udah biasa menggunakan Bandicam, menggunakan laptop. Iya. Nah, itu kan Bandicam itu kan maksimal 10 menit. Iya. Nah, lalu linknya saya upload di YouTube saya. Iya. Nah, itu kan bisa juga Mas ya, kalau umpamanya kita menggunakan Bandicam ya? Bisa. Nah, Mas, ada nggak Mas selain Bandicam yang bisa lebih panjang dari lebih dari 10 menit, Mas? Tapi gratis. Bandicam itu kan 10 menit gratis. Kalau lebih dari 10 menit harus bayar katanya. Tahu nggak, Mas? Nah, kalau menggunakan PC, tadi sudah saya konfirmasi juga di awal tadi. Untuk besok itu kita ada pelatihan bagaimana cara menggunakan aplikasi OBS. Nah, OBS itu lebih lama lagi Pak, jadi bebas ya? Free dia Pak. Oh, bagus lah. Ya. Nah, jadi dengan OBS Bapak bisa screen record, Bapak bisa gunain beberapa screen nanti digabungin jadi satu, bisa langsung direkam juga dan langsung bisa live di YouTube juga bisa nanti dengan OBS. Itu nah, free, itu Mas, ya? materinya besok. Itu free, Mas ya? Free. Ya, free. Nah, itu besok sama Pak Edi Saputra. Bisa panjang ya waktunya, Mas? Kalau ya, bebas. Kita juga selama ini live di YouTube
unjah, itu biasanya pakai OBS. OBS ya. Jadi juga bisa direkam, bisa nampilin presentasi semuanya. Ya, jadi Mas, yang pernah saya buat, saya tampilkan presentasi PPT, sambil saya jelaskan, di layar itu muncul juga wajah saya, dan PPT saya jalankan. Dan semuanya terekam di Bandicam itu. Apakah nanti OBS juga seperti itu, Mas ya? Benar, Pak, bisa. Oh, alhamdulillah. Sangat bisa. Ya. Nah, selain itu, juga ada yang lebih simpel lagi, Pak, selain OBS. Kalau OBS itu masih terlalu banyak tombol navigasinya sama beberapa fiturnya terlalu banyak. Tapi ada yang lebih mudah, yaitu dengan Camtasia Studio. Oh iya, nah, Camtasia. Camtasia itu juga bisa ngerekam video Bapak langsung, bisa juga ngerekam materinya, dan bisa juga langsung di-publish. Nah, juga Camtasia ini juga kita sudah sediakan di LPTIC. Oh, ada. Nah, nanti kita letakkan link drive-nya di kelas e-learning. Nanti Bapak Ibu juga bisa download. Nanti juga kita akan jelaskan bagaimana cara installnya. Itu ada di kelas e-learning nanti. Besok ya, Mas ya? Atau hari ini? Ya, sedang dirancang sama Pak Jepri. Oke, siap. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Iya, silakan. Ini sudah nampak videonya, Bapak Ibu? Sudah, Mas Maki. Oke. Ini jadi untuk membuat channel YouTube di perangkat Bapak Ibu, atau kalau dari gadget itu, kalau sudah ada YouTube Studio juga bisa, atau dengan Google akun yang ada di gadget Bapak Ibu sekalian. Kalau di PC, berarti kita harus buka linknya tadi youtube.com. Setelah itu, di bagian halaman beranda, itu semua video-video yang mungkin lagi trending ya, makanya bagian atas ya. Nah, di bagian sisi kanan atas, itu ada tombol login. Nah, ini yang bisa kita membuat akun atau channel YouTube kita dengan akun Gmail. Jadi, dengan akun Gmail kita bisa membuat channel YouTube. Kita tidak bisa menggunakan akun Unjah ACID. Nah, setelah masuk, jadi kita bisa menggunakan Gmail, bisa masukkan passwordnya, seperti biasa, login biasa ya, akun Google. Nah, di sini ada YouTube Universitas Jambi, saya pakai. Nah, ini halaman utamanya. Nah, di bagian kanan atas juga ada tombol video ya. Jadi di video tambah gitu. Nah, ikon ini yang bisa kita gunakan untuk live streaming, buat posting, atau upload video. Nah, kalau live streaming itu biasanya kalau di atas 1000 subscriber, nah itu bisa live streaming. Nah, karena Unjah sudah besar ya subscribernya, jadi bisa live streaming. Nah, sekarang kita fokus di upload video. Bagaimana cara kita ngupload video yang ada yang kita buat dengan Figma Recorder tadi dan Video Maker tadi. Nah, kita klik upload video, kita pilih filenya, pilih videonya. Oke, ini kita edit judulnya, kita kasih deskripsi, hampir sama seperti yang di HP tadi ya. Nah, ini kalau kita pilih ya, tidak ada komentar, karena untuk anak-anak ya. Kalau kita pilih tidak, penonton bisa komentar. Jadi ada halaman komentarnya. Nah, ada pribadi, ada publik. Nah, kita pilih publik. Nah, mungkin nanti di channel Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu channelnya baru, dia nggak nyampe seperti ini. Karena di sini ada monetisasi, ada elemen video. Nah, kalau monetisasi ini, jadi kalau Bapak Ibu sudah banyak subscriber dan banyak konten materinya, itu Bapak Ibu bisa mendapatkan penghasilan dengan YouTube kita. Makanya cita-cita anak zaman sekarang punya channel YouTube. Jadi dari YouTube ini ada monetisasinya. Kita dapat dari Google AdSense-nya.
Oke, kita pilih publik tadi untuk menampilkan videonya secara umum. Nah, jika sudah selesai, kita pilih publikasi. Klik publikasi di bagian bawah. Nah, ini yang saya masukkan tadi. Jika videonya sudah kita download, kita upload, itu ada link yang akan didapat dari video dari channel YouTube kita. Nah, link inilah yang kita gunakan di halaman e-learning kita. Jadi, halaman e-learning kita itu akan membacklink-kan ke channel YouTube kita. Tidak kita mengupload langsung ke e-learning. Kalau database e-learning kita itu sekian ratus dosen yang masukin video, sekian megabyte, atau paling kecil itu 100 MB ya. Kalau sekian ratus, berapa kali materi perkuliahan, itu bakal penuh. Jadi kena bottleneck itunya e-learning kita. Jadi e-learning kita juga akan menjadi lambat. Nah, jadi salah satu caranya itu dosen harus buat videonya itu seminimal mungkin waktunya ya. Setelah itu juga kapasitasnya juga jangan terlalu besar. Nggak usah kejar yang 1080, kejar aja 720 pixel. Karena 720 itu sudah normal untuk ditonton gitu. Apalagi kalau untuk ditampilkan di e-learning aja. Nah, jadi semaksimal mungkin Bapak Ibu harus membuat videonya di e-learningnya itu supaya jangan sampai e-learning kita jadi bermasalah nantinya Bapak Ibu. Tapi juga kalau di e-learning, kalau nggak salah, e-learning itu juga ada kapasitas untuk uploadnya. Nah, nanti Bapak Ibu juga bisa mengkompres video yang Bapak Ibu buat dengan beberapa aplikasi. Nah, sebenarnya banyak sih yang mau disampaikan di sini. Cuman karena waktu kita tidak mencukupi ya, jam 2 nanti ada lagi pelatihan course creator ya. Nah, kalau untuk mengkompresnya, kita juga bisa menggunakan beberapa aplikasi. Ada yang aplikasi yang lebih mudah itu, nama aplikasinya Handbrake. Nah, dengan aplikasi itu, misalkan kapasitas video Bapak Ibu 500 MB, megabyte, itu bisa kita kecilkan menjadi 50 megabyte. Jadi, atau di bawah 64 megabyte. Karena di WhatsApp itu biasanya kapasitas pengirimannya 64 megabyte kalau nggak salah, atau 46 megabyte. Nah, jadi dengan aplikasi kompres video tadi, Bapak Ibu juga bisa men-share videonya di aplikasi yang lain, atau memasukkan ke e-learning-nya tanpa membacklink. Nah, tapi caranya itu harus mengkompres, itu Bapak Ibu semuanya. Oke, Bapak Ibu, mungkin kita bisa masuk ke sesi tanya jawab dulu ya. Kalau ada yang masih belum memahami isi materi kita, untuk Figma Recorder dan Video Maker. Assalamualaikum Pak Maki. Silakan Bapak Ibu. Ya, silakan. Pak Maki, mohon maaf, saya tadi kurang di bagian prosedur untuk merekam videonya. Saya coba tadi masih error. Coba diulang lagi Pak. Maksudnya kita buka Figma itu, terus memasukkan materi kita tadi gimana semua? Kan ada banyak-banyak sumber ya, mungkin dari video kita, dari PowerPoint dan sebagainya. Gimana tuh Pak? Coba tolong itu. Makasih Pak. Pak, sama-sama. Sebentar Pak. Kalau Oke, kalau untuk screen record, video, tunggu mana videonya? Tadi ya, satu lagi ini. Lagi pelatihan. Oke, sudah nampak Bapak Ibu semuanya videonya? Sudah. Oke. Nah, jadi kalau kita merecord videonya, bagian recording itu akan nampak. Tunggu Bapak Ibu, saya ulangin. Nah, kita bisa klik tombol merah di sini. Jadi dia akan merecord layar. Nah, contoh merecord itu Pak, dia ada tanda detiknya di sini. Tunggu, saya stopkan videonya.
Nah, ada tanda detiknya. Ini tampilan kalau dia sudah merekam, Pak. Ya. Nah, kalau sudah merekam seperti ini, kita sudah bisa itu, Pak, back to home atau klik tombol tengah dari handphone kita, carilah materi yang ada di perangkat kita, cari bahan ajar yang ada, nanti kita langsung dibuka aja materinya. Contoh saya di sini saya ambil di file manager saya. Itu ada di dokumen. Jadi ini saya ambil di jalan terus, Pak ya, walaupun pindah layar begini. Iya benar, Pak. Karena saya pikir ini tadi pinnya nggak kelihatan lagi. Iya, Pak, tetap Oh berjalan. iya. Nah, jadi kita bebas, Pak, mau improve, buka PowerPoint-nya, buka materi semuanya. Nanti kalau sudah selesai, kita bisa kembali lagi ke Fitma-nya tadi. Nah, kalau sudah kembali, nah ini juga kita bisa menggunakan kamera kita. Jadi kita bisa rekam wajah kita lagi. Nah, seperti itu. Nah, beda aplikasi mobile sama perangkat PC. Kalau perangkat PC itu biasanya dia langsung ada kotak. Misalkan ada di sini ada video kita, kayak seperti kita Zoom ini lah, Pak. Jadi ada video kita di sebelah kanan atau di mana, di sebelah sini kita bisa menjelaskan materi. Nah, tapi kalau Fitma Recorder ini, kita merecord materinya, nanti kita bisa merecord juga selfie kita atau diri kita, atau video misalkan kalau kita nulis dengan kamera belakang kan, seperti itu. Nah, kalau sudah selesai, itu kita klik aja tombol stop di sini. Nanti videonya akan tersimpan. Itu. Nah, jadi kalau sudah tersimpan videonya seperti ini, kita bisa kasih nama videonya atau kita bisa edit videonya. Nah, karena di video recorder ini untuk merekamnya cuma sebatas memotong dan kasih musik, makanya saya tambahkan di video maker. Jadi kita bisa nge-trim, bisa nge-cut, sama bisa ngasih file, ngasih teks, sama ngasih suara gitu. Nah, mungkin seperti itu Bapak Ibu. Ada lagi? Ini namanya pendahuluannya bolak-balik. Ya, harusnya jadi hal-hal yang ini kan sudah khusus nih. Ini hal umum. Silakan Bapak Ibu sekalian. Pak Edi, Pak Maki. Ya, Pak. Pak Aris nih. Ya, Pak. Minta maaf, itu nanti yang link Camtasia akan dibagi besok atau hari ini ya? Aplikasi sebenarnya Camtasia. Sudah ada sih Pak, saya kasih ke Pak Jepri. Nanti Pak saya teruskan Pak. Itu, Pak. Bisa nggak saya teruskan ke grup e-learning? Ya. Grup e-learning. Saya belum masuk grup e-learning iya, Pak. Pak. Nanti saya langsung gimana ya? Saya masukkan ke portal e-learning aja ya Pak. Saya kasih di layanan. Di layanan di website. Ya, website di e-learning, nanti kan di e-learning itu kan ada layanannya. Di layanan itu kan ada video tutorial, ada video panduan gitu kan. Iya. Dan aplikasinya nanti juga kita ditaruh kasih di situ. Iya Pak, nanti saya kasih link dari Fitma Maker ini, Fitma Recorder ini sama Camtasia ya. Camtasia. Iya Pak. Oke. Siap. Bisa tolong segera ya Mas ya? Iya Pak. Ya Pak, segera Pak. Terima kasih Mas. Ada lagi Bapak Ibu sekalian? Memang materi kita Bapak Ibu memang singkat ya, karena untuk mobile aja. Sebenarnya yang kata Ibu tadi banyak sih keunggulan dari handphone yang kita miliki, itu sudah ada juga yang screen recordernya. Cuman karena ini kita buat keseragaman aja penggunaan Fitma Maker sama Video Maker tadi. Nah, jadi kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi itu. Fungsi dan tujuannya juga sama. Karena jadi kebanyakan situ. Ya Bapak Ibu. Nah, ini juga salah. Nggak usah koma. Mungkin kalau ada yang bingung, kita di LPTIK juga siap membantu sih Bapak Ibu kalau ada permasalahan untuk membahas tentang video pembelajaran. Kalau untuk merekam video Bapak Ibu, kita di LPTIK juga ada ruangan multimedia ya. Ini mungkin kalau ada yang belum tahu, di LPTIK kita punya ruang studio, jadi kedap suara. Kalau Bapak Ibu pengen privasi untuk merekam
video pembelajaran atau materi pembelajaran perkuliahan juga bisa menggunakan ruangan multimedia kita. Kita juga lengkap alatnya. Kalau mau pakai mikrofon yang bagus juga ada. Mikrofon, mau pakai kameranya juga ada. Juga siap kita sediakan. Dengan syarat itu kita diajukan surat dulu. Nah, kalau ada surat, kita atur jadwalnya, jadi alatnya bisa digunakan. Kita juga siap membantu. Misalkan Bapak Ibu butuh software untuk perekaman, butuh software untuk editing, kita juga ada. Nanti kita sediakan untuk Bapak Ibu semuanya. Oke, Bapak Ibu, ada lagi mau disampaikan? Cukup, Pak. Cukup ya, Bapak Ibu semuanya. Mungkin kita bisa